nanti kalau kita ketemu di IAIN Kediri, kita sudah bareng. Nanti pokoknya asik lah. Nanti ngisi absen kita ini acara apa ini Pak? Induksi apa ini? Atau audisi? Sen karaokean. Beda soal. Cara beda soal. Aku Zoom kok. Yo, Bu Aisyah, nyanyi Bu Aisyah. Iya. Ayo laptopnya udah. Sing penting soalnya dikirim file. Masa nguripno laptop ra iso. Nah, kirim Mas. Yang keenam, ini terkait dengan zakat lagi Bapak Ibu dan materi zakat. Nah, guru PAI merencanakan pembelajaran tentang zakat hasil tanah yang disewakan. Nah, zakat hasil tanah yang disewakan dengan menggunakan pendekatan PBL. Jadi pendekatan berbasis masalah. Dalam rencana pembelajaran ini, guru mengajukan masalah terkait zakat hasil tanah yang disewakan yang sering dihadapi oleh masyarakat di daerahnya. Nah, siswa diminta untuk menyelesaikan masalah zakat dengan mempertimbangkan siapa yang harus membayar zakat, yang punya sawah, tanah, atau yang menyewa. Nah, berapa banyak zakat yang perlu dikeluarkan dan bagaimana zakat tersebut dapat dibagikan kepada mustahik yang berhak. Siapa saja yang berhak. Nah, guru ingin agar siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dengan menggunakan sumber fikih yang sesuai. Nah, perencanaan tujuan pembelajaran harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik yang memiliki beragam tingkat pemahaman dan pengalaman dalam masalah zakat. Nah, pertanyaannya, apa rumusan analisis? Nah, ini lagi yang paling tepat dalam perencanaan tujuan pembelajaran zakat hasil tanah yang disewa dengan pendekatan PBL sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ini pembahasannya. Pilihan A hanya berfokus pada penerapan prinsip fikih dan memahami kewajiban zakat, namun kurang menekankan pada penerapan PBL yang berbasis masalah. Nah, pilihan B ternyata sangat relevan. Kenapa? Karena menganalisis perbedaan pendapat ulama dan menggunakan pendekatan berbasis masalah untuk mengembangkan solusi sesuai kondisi lokal. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Karena selain mengajak siswa untuk menganalisis masalah zakat hasil tanah yang disewakan, juga mendorong mereka untuk membandingkan pandangan ulama dan merancang solusi sesuai dengan pendekatan PBL yang berbasis masalah. Pertanyaan nomor 7. Jadi tadi jawaban yang tepat adalah B. Saya berharap Bapak Ibu jawabannya juga benar. B yang kemarin. Yang ketujuh, soal 7. Seorang guru PAI mengajarkan materi zakat profesi dan zakat produktif dengan pendekatan PJBL. Dalam proyek ini, siswa diminta untuk melakukan analisis terhadap profesi yang ada di sekitar mereka, seperti pengusaha, dokter, atau pegawai, serta menghitung kewajiban zakat yang perlu dibayarkan berdasarkan penghasilan yang mereka peroleh. Nah, selain itu, siswa juga harus menganalisis zakat produktif atas pendapatan yang dihasilkan dari usaha dan investasi. Dalam kelompok, siswa merancang rencana dan presentasi mengenai bagaimana zakat ini dapat diterapkan di masyarakat mereka. Guru berharap agar proyek ini dapat mengembangkan kemampuan analisis siswa
terhadap zakat profesi atau zakat produktif sesuai dengan karakteristik mereka yang beragam. Seperti itu, Bapak Ibu, pertanyaannya, apa rumusan analisis yang paling tepat dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran zakat profesi atau zakat produktif dengan pendekatan PJBL sesuai dengan karakteristik peserta didik? Jawabannya adalah C. Siswa dapat merancang proyek yang melibatkan siswa dalam mengumpulkan data zakat profesi dan zakat produktif dari berbagai sumber serta membuat presentasi yang menyajikan hasil analisis mereka. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena C sangat relevan, nah, mencakup pengumpulan data dan analisis zakat profesi serta zakat produktif yang dapat dipresentasikan sesuai dengan karakteristik PJBL. Seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa jawab ketidak A? Misal ya, kenapa tidak A? Karena A lebih fokus pada laporan dan diskusi kelompok, tetapi kurang menekankan pada pengumpulan data atau penerapan praktis. Juga kenapa tidak B? Nah, karena B lebih mengarah pada perencanaan pengumpulan zakat. Ya, seperti itu, namun tidak cukup melibatkan analisis mendalam atau produk akhir yang dapat dipresentasikan. Oke. Saya berharap Bapak Ibu juga jawabannya benar, tepat, yaitu C. Karena melibatkan pengumpulan data dan analisis yang dapat dipresentasikan serta menunjukkan hasil nyata dari proyek berbasis masalah sesuai dengan pendekatan PJBL. Kuncinya, kamu di mana? Iya. Pak Fadoli mohon di-mute, Pak. Oke, baik, saya lanjutkan Bapak Bu, Ibu. ini Sekarang sampai jam nomor berapa, 8. Bu? Dalam? Sampai jam berapa ini? Ini kalau di jadwal itu sampai jam 12, Bapak Ibu. Ya, kalau memang Bapak ada kepentingan lain boleh live, Pak. Nanti Ya, ada boleh. Boleh kita mundur, mau Pak, nggak, Pak? lanjut aja. Iya. Nanti ini Lanjut aja, Bu. iya. Lanjut Kalau aja, nanti Bu. Bapak Ibu Lanjut, Bu. Belum bisa paham. Semuanya harus pendalaman dibahas. sendiri ya, ingin mengingat lagi, mungkin bisa saya share pembahasan ini ya. Oke, Apa filenya minta sudah ya. di-share sama Pak Eko? Filenya minta, Bu, ya. Lanjut, Bun, lanjut. Oke. Nanti di-share ya, Bu. Iya, iya. Seorang guru, saya lanjut aja ya Bapak Ibu, biar efektif, efisien. Iya. Dilanjut saja, yang punya kepentingan boleh di. Boleh. Masya Allah, nggak bagi-bagi. Oh, saya menunggu tadi, Bu. Hilang terus. Kemana tadi? Saya juga heran ini, ya Allah. Padahal saya itu sudah mencari posisi terindah ini, Bapak Ibu. Oh, posisi indah, Bu. Ibu kok seperti Ultraman berubah-ubah, hilang muncul. Bu itu. Maaf, Ibu maaf itu Pak seperti Fakih. mantan Iya, ya. Pak Ali Fakih, Masya Allah. Lanjut, Bu, lanjut. Iya, lanjut. Masya Allah. Sekarang yang ke-6, Bapak Ibu ya. Nomor 7, Bu. Oh, nomor 7. Maaf. Ya, nomor 7. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Suara saya sudah nyaring belum? Sudah, Bu. Enak didengar. Bagus, Sudah merdu. Iya, maaf. Salah asisten, Bu. Iya. Ayo, Enakan sih suara ibu Bagus, ringan gitu. Setuju Bapak Ibu, saat Anda sedang mengajar mapel PAI, nah, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan kecil dari ruang laboratorium yang ada di dekat kelas Anda. Nah, kalau ini bunyi ledakan kecil dari ruang laboratorium yang ada di dekat kelas Anda. Bukan kentut ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya di. Beberapa siswa tampak panik, sementara sebagian lainnya bingung harus berbuat apa. Misal, Anda belum mendapat Diam dulu dong, diam dulu. sekolah. Nah, tetapi situasi mulai tidak kondusif, ruame, takut gitu ya, tidak nyaman. Tindakan kecil kata kuncinya. Jadi, sebagai guru, apa tindakan paling tepat
yang harus Anda ambil. Tetet. D, Bu. Nah, tetet. C. Yang Oh, C. benar adalah Aku benar. Itu jawabannya semuanya sama dengan saya. Saya salah. Lulus ya. Mungkin Itu takdir titik mungkin. kumpul sesuai prosedur evakuasi Emang sekolah. salah ini kemarin. Red C ini. Semoga betul ya. tidak terjadi lah, tapi siapa tahu, iya, siapa tahu, semoga tapi dijauhkan lah Bapak Ibu. Nah, Iya. kenapa kita sebagai guru memilih tindakan bersikap C? Ini pilihan C adalah jawaban paling tepat karena mencerminkan kesiapsiagaan. Siap Yang siaga, lain diam Bapak Ibu tanggung biar jawab, dan Ibu dosen penguasaan menyampaikan prosedur kira cepat selesai. keselamatan. Jam Iya. 11 harus selesai. Iya. Jelas ya Bapak Ibu? Kalau D Bu gimana itu Bu? D Bu. Jelas. C. Kalau jawabannya Bapak Ibu ada yang E ya? D, Bu. Saya C, Bu. Oh C. Ya, saya kerjain C, Bu. Oh, semuanya Tapi kalau nggak C sudah lulus, Bu. benar Bapak Ibu. D. Oh, ada yang D. Ini kemarin yang D. Nah, menempatkan guru dalam bahaya dan meninggalkan tanggung jawab utama terhadap siswa. Yang D. Ya. Bu, lanjut. Lanjut, baik. Yang 8. Seorang siswa Anda yang biasanya aktif dalam pelajaran PAI, belakangan tampak pendiam, dan sering tidak mengerjakan tugas. Nah, biasanya padahal aktif, selalu diam dan mengerjakan tugas. Nah, setelah Anda tegur, dia hanya menjawab singkat. Ia sedang tidak semangat sekolah. Anda mendengar kabar bahwa siswa tersebut mengalami masalah keluarga. Namun, ia tidak pernah membicarakannya langsung kepada Anda. Sebagai guru PAI, bagaimana sebaiknya Anda merespon? D, Bu. Seperti itu. Kalau Biasanya aktif, tapi kok tiba-tiba dia di satu pertemuan Pak pendiam, tidak sering mengerjakan tugas. Lah, sebagai PAI, bagaimana sebaiknya D, Bu. merespon? Jawabannya yang tepat adalah D. Iya, betul. Bu Salma. Secara pribadi. Nah, ini kadang-kadang tapi Bapak Ibu kenapa toh secara pribadi gitu ya, dan memberi ruang untuk bercerita tanpa memaksa. Seperti itu. Tapi jangan disalahgunakan mengajak bicara secara pribadi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu Bu. semua Bu, kalau itu jawabannya. Bu Salma, coba soalnya Dalam. seperti ini semua, Bu. Jawabannya betul semua Hebat itu. panjenengan Jos ya, semoga lulus 100%. Tapi kalau sistemnya kasus-kasus Bu, kita pusing. Oh, pusing. Makanya harus konsentrasi Bu Minum Andri. Paramed Konsentrasi 2 luar hari. biasa Bu, sampai badan Harus konsentrasi. Memang karena semuanya berbasis penalaran. Iya. Seperti itu. Sudah Sekarang yang nalar. ke-9 ya Bapak Ibu ya, lanjut. Lanjut, gas. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nomor 9. Di tengah proses pembelajaran daring yang Anda laksanakan, Anda menyadari bahwa salah satu siswa jarang mengikuti kegiatan dan hasil tugasnya cenderung buruk. Setelah ditelusuri, ternyata siswa tersebut hanya memiliki satu perangkat gawai untuk dipakai bersama 3 saudara kandungnya. Seringkali ia tidak bisa mengakses materi karena giliran perangkatnya terbatas. Di sisi lain, Anda sedang mengajar target kurikulum agar semua kompetensi dasar dapat tersampaikan tepat waktu.
apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai PI? Seperti itu. Nah, ini bedanya alhamdulillah. C, benar, Bapak alhamdulillah. Ibu. Bangsa yang kemarin. Jawabannya adalah C. memberikan Alhamdulillah benar, Bu. dengan Soalnya gini semua, Bu, lah. fleksibel waktu Betul, Bu. dan pendampingan khusus. Sinten Bapak Wah, Ibu kalau ya? saya kemarin pilih Cepat D. menjawabnya. Salah dong. Kalau saya Saya C, Bu. Saya C. Ya. Soalnya Berarti bentuknya lulus, ini Pak, semua enak, Bu. kalau C. Saya yang kemarin. Iya. Tombol, Ibu, tombol. Ya, baik. Oke, ini pembahasannya Yo, jawaban C. bahasanya disimak. Nah, menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik. Nah, ini tadi ya hubungannya dengan soal di atas. Jadi kita itu menghadapi siswa yang heterogen. Siswa yang warna-warna dalam hal ini adalah dari sisi ekonomi. Seharusnya satu anak satu anak satu anak satu. Nah, karena sesuatu hal orang tuanya belum bisa membelikan, makanya Tolong untuk Bapak Ibu satu jangan alat, rame, satu HP hanya bisa ingatkan digunakan pas selesai. 3 orang seperti itu. Guru PAI harus mampu menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar semua siswa tanpa terkecuali memperoleh hak untuk belajar dan berkembang. Yo, panjenengan kudu sabar Bapak Ibu. Wong ancen adanya seperti itu. Iya. Ya. Saya kemarin tidak bisa akses, misal seperti itu karena masih digunakan kakak saya atau digunakan adik saya. Panjenengan yo sing fleksibel, peduli. Nah, seperti itu. Siswa yang mengalami keterbatasan teknologi bukan berarti tidak tanggung jawab, tetapi sedang menghadapi hambatan struktural yang membutuhkan empati, fleksibilitas, dan kreativitas dari guru. Nah, ini dengan memberikan penugasan ulang yang fleksibel serta pendampingan khusus, guru menunjukkan tanggung jawab moral dan profesional sebagai pendidik yang inklusif. Guru menjadi jembatan antara hambatan dan peluang belajar seperti itu. Ini guru sangat mulia sekali, gitu ya Bapak Ibu. Jawabannya yang benar adalah D. Baik, sekarang yang ke-10. Ini yang terakhir Bapak Ibu yang terkait PAI secara umum. Siswa, ini seorang siswa kelas 11 yang dikenal cerdas dan religius tiba-tiba menunjukkan penurunan drastis dalam partisipasi kelas PAI. Anak kelas 11 kira-kira umur berapa? Semoga tidak putus cinta. Ya. Dia sering terlihat melamun. Nah, ini yang penurunan drastisnya, indikatornya. Ya, sering melamun. Lupa membawa buku. Tugas-tugasnya tidak terselesaikan. Namun ketika ditanya, dia hanya senyum dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Oke. Guru BK belum mendapat laporan perilaku menyimpang. Nah, ini. Kita sebagai guru PAI, apa tindakan kita? Tindakan Anda. Tolong di-mute dulu. Jawabannya E, Bu. Saya Bu. Kalau saya C. Bicara pribadi menjadi cara Tapi sebagai guru PAI bisa nggak kita? Betul, saya. Betul. Betul punya saya, betul itu. Udah ada jawaban yang benar Betul semuanya saya itu. Pasti betul semua yang ini. Semua pasti. Kalau yang ini Ya, kayaknya Bu sih Ani, betul semuanya. sikap kita kan ya sebagai guru. Iya. Nggak terlalu Beda kalau sulit. kasus ya Bu ya. Yang sulit itu saya mah kalau menentukan harus pakai asesmen yang mana, alurnya bagaimana. Nah itu yang agak bikin pusing.
Kalau soalnya Lanjut. begini sih mudah, Bu. Lanjut Bu, lanjut Bu, Mana ini Bapak Ibu. ibunya lagi? Bu Salma nanti mental lagi ya? nanti OP sebenarnya seperti itu semuanya ya. Amin. Saya pakai semuanya Pak ya. Lanjut. Kan mudah. Salma perlu pakai saja. Ibu Salma. Masih Ibu, fokus Ibu ke gimana? Ibu Alifatul masih ada nggak pisangnya? Banyak, Bu. Coba Kirimi kirim Bu, kirimi Bu. Lempar Bu. gedangnya Bu, gedangnya.